Ini bukan. Puding sedot. Oh, ini Iya, menarik nih. Puding disedot. Baru tahu saya puding bisa disedot. Ya, oke, silahkan Bu. presentasikan. Eh, Ya, Terima perkenalkan kasih. dulu coba. Ini sudah lengkap belum, Kak Era? Coba anggotanya. Sudah. Ini tadi udah lengkap semuanya Maruka, tapi dia izin keluar duluan karena mau ke kuburan Ibu, mau Oh, makamin neneknya. oh, Dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. dulu. Ya, oke, oke. Iya. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, lagi berduka ya. Atas waktunya, perkenalkan nama saya Lintang Khairunisa. Saya dari kelompok 10 dan anggotanya ada Maruka Esterliana Tagaol, Irak Trana Laksmi, dan Anis Khairunisa. Nah, di sini saya kelompok kita tuh bikin proposal bisnis yaitu Pudot, di mana singkatan dari puding sedot. Ya, Uh, Lanjutnya. Latar belakang ini berupa minuman. Biasanya kan puding itu kan dimakannya tuh pakai sendok ya. Ini kita buat inovasi yaitu disedot dan kita kemasannya tuh pakai botol. Alasan kami bikin bisnis ini tuh pertama uh, bahan dan peralatannya itu gampang kita temukan, kita gunakan, dan cara pembuatannya itu juga mudah. Nah, di sini tuh uh, mungkin, nah untuk rasanya itu ada coklat, strawberry, cookies and cream, hingga yang rasa uniknya itu ada durian. ya, oke. Visi misi. Visi dan misi dari Puding Sedot adalah menjadi pelopor dalam industri makanan ringan inovatif di Indonesia dengan menghadirkan produk berkualitas tinggi yang halal, sehat, dan aman dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Misi bisnis ini mencakup satu, menyediakan produk makanan penutup dengan cita rasa terbaik melalui bahan baku berkualitas tinggi. Dua, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan menjaga kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Tiga, berinovasi secara berkelanjutan dalam pengembangan rasa baru dan desain kemasan agar tetap relevan dan dengan tren pasar. Nah ini contohnya tuh contoh produk kita tuh seperti ini. Ini kita ngambilnya dari masih internet, belum ada foto aslinya, tapi kurang lebih seperti ini. Nanti jadi tuh di atasnya akan ada toppingan keju, gitu Ibu. Oke. Jadi ini di dalamnya ada sedotannya. Sudah ada sedotannya nih. Jadi nanti kita kasih sedotan. Di Oh, atasnya, di bawahnya itu ada pudingnya, dan itu rasanya tuh dari kita ambilnya tuh pakai pop ice. Nah, terus di atas pudingnya itu ada flanya, fla putih, fla pop es. susu. Pop es maksudnya pas pop es yang sasetan itu dikocok itu atau Dia gimana? buat campuran rasanya. Oh, campuran rasa pop es yang sasetan itu. Iya, Oh, apa komposisinya pop es, susu, gula, agar-agar, iya, paling toppingnya keju, toppingnya keju keju. parut. Oh, keju parut. Oh, dimasukin ke dalamnya atau dikocok jadi satu Di atasnya buat topping di atasnya. penghias. Oke. Ini Sama di keunggulan pinggirannya itu nanti kita kasih itu buat selai. selai nanas, stroberi gitu. Ya, tapi kita bikinnya apa tuh blueberry ya? Oh, Blueberry ya? iya ya, selai blueberry. Ya oke. Menarik juga ini. Ini kayak encer ya berarti ya Kak ya. Kan ada sedotannya. Encer nggak Iya sih? Bu, jadi bawahnya itu puding Bu. Jadi kan Nutri karena kan apa? Jelly drink ya? Kayak jelly drink kan? Yang bisa disedot itu kan? uh, iya Bu, betul Bu. Karena kan Hmm, di bawahnya itu kan puding kan ya Bu, agar-agar. Nah di atas itu kan kita kasih susu Bu. Jadi hmm. nanti yang beli tinggal minum aja disedot. Karena kan puding kan biasanya itu kan kita sajiin kalau ada acara keluarga gitu kan ya Bu biasanya. Nah kita bikin inovasi itu Hmm. pudingnya ini bisa kita konsumsi
konsumsinya itu kapan saja gitu Bu. Jadi nggak harus nunggu acara keluarga gitu atau pakai sendok karena kan bisa langsung disedot gitu. Ya, praktis ya. Tinggal sedot gitu ya. Segernya Iya Bu, betul. dapet gitu ya. Kenyangnya juga dapet ya dari itu pudingnya ya. Ya, oke. Keunggulan produknya apa ini? Coba di sini ditulis keunggulannya. Keunggulan produknya yang pertama itu ada kemasan praktis. Puding sedot dikemas dalam botol yang mudah dibawa dan tidak memerlukan sendok untuk menikmatinya. Ini menjadikan pilihan ideal untuk dinikmati saat berpergian atau acara-acara outdoor. Kedua, ada varian rasa. Dengan berbagai rasa yang menarik, puding sedot mampu memenuhi selera konsumen yang beragam. Penggunaan bahan alami sebagai perisa juga memberikan nilai tambah bagi kesehatan. Terus yang ketiga ada mudah diproduksi. Proses pembuatan puding sedot relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan mudah di rumah atau dalam skala industri kecil. Hal ini membuka peluang bagi usaha rumahan dan memperdayakan masyarakat. Oke. Nah, ini promosinya gimana cara promosinya? Promosi media sosial, door to door, event lokal. Coba dijelaskan singkat. Nah, untuk promosinya ini kita melalui media sosial ada Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Ya, biasa kita mungkin paling posting-posting produknya dan juga mungkin kita berencana untuk bikin konten apa gitu yang bisa buat menarik. Nah, terus yang kedua itu yang promosi door to door, kita akan menawarkan dari rumah ke rumah gitu, entah tetangga-tetangga kita. Nah, terus yang ketiga itu ada partisipasi dalam event lokal. Nah, itu nanti rencananya kalau misalnya ada event lokal atau event-event, kita akan mengikuti. Kita lihat juga waktu senggangnya, waktu bisanya kapan, jadi disesuaikan aja gitu Ibu. Ya, oke. Targetnya, target pelanggan, target pemasarannya ini. Iya, targetnya itu kita bisa ke semua kalangan Ibu, dari anak-anak, remaja ataupun orang tua. Dan karena harganya itu pun juga terjangkau hanya 10.000. Oh iya, oke. Terjangkau lah ya, 10.000. Nah, ini masa depan usaha gimana, pengembangan ke depan usahanya? Oh ya, rasanya apa? Pilihan rasanya. Pilihan rasanya nanti rencananya seperti matcha, kopi, atau tambahan kombinasi buah. Disesuaikan aja sama tren-tren yang nanti akan saat itu. Tren saat itunya tuh apa, yang orangnya lagi minat apa nih, kita sesuaikan, mengikuti. Ya, oke. Nah, ini dipasarkan di mana aja nih ya? Penggunaan teknologi digital. Media sosial. Ini rencananya ya mau dipasarkan di medsos, di GrabFood, GoFood gitu ya, Shopee Food. Ya. Fokus pada kualitas keamanan pangan. Analisis SWOT. Coba singkat jelaskan analisis SWOT-nya secara singkat. Nih, sudah bisa memetakan nih, pinter nih kelompok ini. Oke Bu, di sini analisis SWOT-nya itu kalau dari kekuatan kita, kita bakal melakukan variasi rasa Bu ya. Variasinya itu biasanya kita nanti untuk kedepannya bakal nambah rasa terus yang berbeda dari yang lain. Lalu kelemahannya ini kita jadikan bahan untuk evaluasi Bu, sehingga bisa menjadikan produk kami yang terkuat gitu Bu. Ya, oke. Ya, harus tetap berinovasi ya dengan varian rasa ya, biar diminati pelanggan ya. Jadi pelanggan nggak bosen ya, rasa stroberi terus Iya, gitu ya. Jadi ada kopi tadi. Kalau kopi itu apa aja sih? Rasa kopi itu ya?
Ada Kopi green. biasanya. Kopi. Iya, ada terus latte mungkin Bu untuk kedepannya kita bakal berinovasi. Karena ada puding yang beberapa rasa tuh ya. Kalau kita beli itu di Mall Indomaret atau Alfamart tuh ada puding beberapa rasa ya, nggak cuma rasa coklat aja ya, macam-macam rasanya ya kan. Oke. Iya Bu, betul. Mm-mm. Terus ini untuk ini penetapan harga. Ini bahan-bahannya ya. Nutrijel, Milku, Procis. Kok pakai Procis susu ya? Iya, Bu, betul. Kental manis, pop ice, Oreo. Oh, ini ada Oreo. Oreonya dihancurkan juga ya, ditaburin untuk topping ya. Keju, morin topping, Iya Bu, betul. botan ya. Oke, di situ. Strategi promosi yang digunakan, rencana permodalannya. Ini. Kalau modalnya segini, keuntungannya segini. Keuntungannya berapa? Coba diceritakan modalnya singkat. Keuntungannya berapa sih? Banyak apa enggak sih kalau jual itu? Kalian untungnya berapa persen? Biaya bahan baku 197, biaya lainnya 10.000, total biaya 207. Rata-rata penjualan 100 piece 10.000, 1 juta. HPP. Profit bener itu 793.000 keuntungannya. Banyak juga dong kalau ini ya. Untungnya banyak juga nih. Ini belum dipraktekkan kan, baru itu ya ya. Iya Bu, baru rencana. Baru rencana ya kan. Oke. Ya, udah bagus ya, udah membuat perencanaan ya dengan ada proposal bisnis ini. Jadi kalian tahu nih, kira-kira apa saja sih yang harus disiapkan gitu ya untuk membuat produksi ini ya. Tadi apa? Puding sedot ya, puding sedot ini kira-kira apa aja bahannya. Kemudian nanti kalian harus tahu di mana sih tempat beli atau kolakan bahannya, di mana yang murah gitu ya. Di grosiran ya, jangan belinya di toko ya, di toko biasa gitu ya. Di tempat grosir jadi dapat murah ya. Kalau mau beli puding, beli tadi botol kemasannya ya langsung di distributornya kalau bisa ya. Kalian udah tahu belum tempatnya di mana? Kalau untuk botol atau ke pasarnya itu kita belinya di Shopee. Terus untuk bahan-bahannya sih di grosiran Bu. Bahannya di grosiran di daerah mana itu biasanya? Kemarin tuh di Keramat Jati di mana? Maaf Bu, kita tuh juga di warung juga ngajak murah-murah kok Bu untuk Iya, terjangkau ya harganya ya. Ya aja. Ya, oke, bagus sekali nih ya ide bisnisnya. Ditingkatkan lagi ya Mbak kreativitasnya ya. Oke, sudah bagus, ditingkatkan lagi ya. Ini dicoba ya teman-teman. Ini kan belum pernah coba ini, baru ide nih ya. Baru ide bisnis ya, proposal bisnisnya. Coba next nanti diterapkan Mbak ya. Nanti dipasarkan di mana, di GoFood, GrabFood, ataupun enggak, misalnya kita mau nyoba ini ke lingkungan teman-teman atau di grup WA boleh, di status WA boleh gitu. Nanti pada saat UAS nanti teman-teman laporkan. Nah, progresnya bagaimana ini ya untuk dari hasil inovasi dari teman-teman ini ya. Teman-teman sudah action belum? Belum, sudah mencoba belum ya? Kalau cuman kita punya ide aja tapi tidak diterapkan ya, gimana kalian tahu ya prospeknya bagus atau enggak gitu ya. Nah, yang Ibu mau tuh prosesnya. Kalian sudah berproses belum? Setelah membuat proposal bisnis ini, actionnya bagaimana gitu? Apakah berhenti di situ saja atau kalian mencoba ya, mencoba untuk merealisasikan ya usaha teman-teman ya, meskipun sudah berusaha nih tapi yang beli cuma sedikit nih Bu gitu. Cuman teman-teman aja yang nggak apa-apa ya. Kalian laporkan aja nanti dijelaskan Bu sudah kita bisa berproses nih ya. Kita sudah membuat nih. Nanti difoto tuh, difotoin cara membuatnya bagaimana, difoto prosesnya kalian membuat. Misalnya rame-rame nih bertiga atau berempat nih ya. Difoto ini prosesnya kita membuat di rumahnya siapa ini. Terus cara meracik bahan-bahannya difotoin dan hasil prosesnya kalian nih yang Ibu mau tuh kalian tuh sudah berproses gitu ya. Nah, berusaha memasarkannya nih. Kita tidak jual di itu dulu Bu, Shopee ataupun di
GrabFood gitu. Kita antar teman aja di grup WA, di status WA, dan teman-teman dekat yang beli nggak apa-apa, kalian sudah berproses, sudah mencoba. Nah, gitu ya. Yang ibu nilai itu yang dihargai itu prosesnya. Kalian sudah mau berproses daripada tidak mau berproses, sudah punya proposal, ide kreatif tapi tidak diapa-apain, ditumpuk saja. Nah, itu kan sayang banget ya, tidak dipraktekkan gitu ya. Ya, oke. Dari kita sendiri sudah Bu, kita bikin gitu Bu. Tapi yang masih sedikit gitu Bu yang beli. Oh iya, Iya masih sedikit, masih ya lingkungan sekitar aja Bu. Ya, enggak. Misalnya bikinnya nggak banyak nggak apa-apa, sehari bikin 4 atau 5, nanti taruh kulkas. Itu nggak apa-apa. Atau open PO dulu, karena mau pesen nggak gitu. Fotoin aja gambarnya ya. Misalnya buat rasa strawberry 2, rasa pandan 2, terus tadi apa? Oreo misalnya, rasa Oreo 2 atau difotoin. Nah, kalian pesen yang mana nih gitu ya. Tawarin dulu, nanti kalau ada pesen, aku pesen nih Oreo sekian, rasa stroberi sekian, nah barulah dibuat. Nah itu ya nggak apa-apa, kita order dulu nih, kalau ada yang PO baru kita buat juga sistem seperti itu juga nggak apa-apa ya, karena makanan ya, kalau makanan minuman itu tidak segera laku kan nanti basi ya, kalau kita sesuai dengan orderan, nah gitu insya Allah kan pasti ya, kan dia pesen ya gitu ya, konsekuensinya kalau pesen harus beli dong gitu ya, kan dia udah pesen, kita sudah buat. Nah itu insya Allah nanti nggak akan menumpuk di kulkas dan laku gitu ya, karena kita open PO dulu gitu, bisa sistem seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan atau mau didiskusikan lagi kelompok ini? Sudah Bu. Ya, oke, udah cukup. Ya, oke, cukup bagus. Ini kreativitasnya ditingkatkan kembali ya. Ini, ya, mudah-mudahan sukses ya untuk kelompok. Ini kelompok berapa? 10. Iya Bu, ya? kelompok 10. Ya, mudah-mudahan sukses untuk kelompok 10 usahanya ya. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kelompok 10. Terima kasih. Saya kasih nilai berapa ya? Terima kasih Bu. Saya kasih nilai A sih. Saya kasih nilai 9. 9 berapa ya? Kasih nilai 96. Ya, sudah bagus ya. Sudah bagus, tinggal kalian mencoba ya, untuk action. Menerapkan tuh dibuat, benar-benar dibuat ya. Kemudian actionnya bagaimana? Terus ini siapa nih Kak? Ini siapa ini? Saya sudah sendiri. Ira Kirana. Setelah itu siapa? Lintang. Lintang gimana? Nomor 4. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 5. Bagus semuanya nilainya A. Idenya bagus-bagus semua. Masya Allah luar biasa. Pinter-pinter mahasiswa saya nih. Biar tambah semangat. Oke, terus siapa lagi? Lupa. Nomor? Maruka Bu, Maruka nomor 13 Bu. Maruka nomor Sama 13. 13 sama 18. 13. Oke. Ini kalau nggak kelompok 61 mahasiswa, saya ngoreksinya satu-satu bisa lir. Kalau kelompok kan enak ya. Satu kelompok langsung 4 langsung tuh semua. Saya ngoreksi cukup 1. Terus sudah dapat 4 orang. Lanjut nomor 18. 18. Teman-teman misalnya nanti jualan, mahasiswa kok jualan sih, jangan malu ya, yang penting halal ya. Ya. Saya juga nggak malu, saya jualan sayur juga, sayur buah, kalau ada titipan just tip teman-teman tuh kantor, saya ngambil di Keramat Jati di pasar. Mbak Indri pesen buah dong, pesen sayur dong, nggak apa-apa, saya bisa untungnya 2 kali lipat, kan murah tuh di Keramat Jati. Nomor berapa nih? Lanjut. Udah. Siapa yang belum?
Dari atas Sudah ya? Bu, sudah semua kelompok saya. Ada semua? Oke. Oke, terima kasih kelompok 10. Ya, inovasinya bagus, kreativitasnya bagus. Silakan dikembangkan. Mudah-mudahan sukses selalu untuk kelompok 10. Terima kasih.